Sosial PKH Kabupaten Maluku Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melalui pencegahan stunting modul 7, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Terkait dengan modul 7 ini, kita akan melihat yang pertama yaitu melalui sesi 11. Sesi 11 terkait dengan bagaimana praktek mencuci tangan memakai sabun atau CTPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sudah bergabung pada hari ini. Bagaimana kabar, sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang bagaimana memberikan stimulasi terhadap anak usia 0 sampai 6 bulan. Jadi bagaimana, apakah ini sudah dapat memprakteknya di rumah? Oke, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari masih terkait dengan stunting. Namun pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana penanganan dan pencegahan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Namun yang akan kita lihat bersama di sini atau mempraktek bersama adalah bagaimana cara mempraktek mencuci tangan menggunakan sabun atau CTPS. Jadi Ibu harus diketahui bahwa tangan kita ini sangat sensitif dengan namanya kuman. Ya. Jadi karena sebelum melakukan aktivitas atau setelah melakukan aktivitas, karena memang tangan kita ini sensitif dengan kuman, maka diwajibkan kita harus selalu mencuci tangan. Ya. Jadi mencuci tangan itu bukan hanya mencuci tangan dengan menggunakan air saja, tapi mencuci tangan harus menggunakan sabun. Ya. Jadi yang Ibu sudah lakukan itu aktivitas. Setelah melakukan aktivitas apa yang Ibu harus mencuci tangan? Atau sebelum sebelum masak, kemudian sebelum menyusui, kemudian setelah membuang air besar atau BAB. Ya, jadi ada beberapa hal penting misalnya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari sebelum melakukan aktivitas tersebut atau setelah melakukan aktivitas tersebut, maka harus mencuci tangan. Jadi pada terkait dengan mencuci tangan ini ada 3 hal penting yang harus diketahui. Yang pertama, pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Kemudian yang kedua, cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar. Kemudian yang ketiga, praktek atau solusi mencuci tangan menggunakan sabun. Ya. Jadi Ibu di sini Ibu ada 4 orang. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok Ibu Wanti dengan Ibu itu mencuci tangan menggunakan sabun. Sementara kelompok Kakak Ibu Ani dengan Ibu Mila mencuci tangan juga menggunakan sabun. Jadi tadi kan Ibu sudah mencuci tangan nih. Yang tadi kelompok Ibu Wanti mencuci tangan menggunakan sabun. Sementara kelompok Ibu Ani mencuci tangan tidak menggunakan sabun. Jadi di sini ada 2 wadah. Kedua wadah ini sudah berisikan lada bubuk. Jadi kita ibaratkan bahwa lada bubuk ini merupakan virus. Ya. Jadi coba Ibu Wanti menurunkan tangannya ke dalam wadah ini. Jadi nanti Ibu perlihatkan dengan jelas memperhatikan mencuci tangan menggunakan sabun. Ibu lihat bahwa ketika mencuci tangan menggunakan sabun berarti tidak terlihat virus atau kuman yang menempel. Sebenarnya kita lihat sama-sama. Ya, coba kelompok Ibu Ani. Ya, jadi Ibu selalu memperhatikan bahwa ketika mencuci tangan tidak menggunakan sabun berarti terlihat ada kuman atau kotoran tidak terlepas dari kita punya tangan, masih tetap menempel. Jadi itulah kenapa sangat penting mencuci tangan menggunakan sabun. Jadi kalau ibaratnya kita mencuci tangan tidak menggunakan sabun berarti sudah sudah bersih. Belum tentu sudah bersih karena kuman kita lihat dengan kasat mata yang terlihat.
Ya. Jadi ibu, di sini ada 6 langkah cara mencuci tangan dengan benar. 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Yang pertama adalah usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah yang menyentuh. Cuci tangan misalnya menggunakan air, maka harus usap kedua tangan sebelum memakai sabun, menggunakan air terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Punggung tangan secara bergantian. Kemudian yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, sela-sela jari tangan hingga bersih. Kemudian yang keempat, letakkan ujung jari pada telapak tangan, kemudian digosok secara perlahan-lahan. Kemudian yang kelima, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci ujung jari, saling mengunci. Kemudian yang keenam, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Itu yang terakhir. Jadi mencuci tangan itu ada 6 langkah yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Jadi ibu terkait dengan mencuci tangan di sini kan, nanti ibu berpikir bahwa harus kalau cuci tangan itu di sini biasanya harus ditanggung, kita harus menyiapkan misalnya wastafel atau menggunakan tas, itu kan membutuhkan biaya yang mahal. Tetapi itu bisa tidak perlu dengan mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Itu bisa menggunakan tempat-tempat atau wadah-wadah yang memang tidak terpakai lagi. Misalnya ember selesai cat, cat yang selesai digunakan, kemudian galon yang tidak lagi terpakai. Yang penting dicuci dengan bersih wadah tersebut, baru ibu isikan air. Jadi wadah itu bisa digunakan untuk ibu mencuci tangan. Jadi jangan lupa mencuci tangan harus disediakan sabun. Sabun juga tidak perlu dengan sabun cair, karena sabun cair berarti mahal lagi sabunnya. Jadi bisa ibu gunakan dengan menggunakan sabun batangan biasa saja atau sabun mandi bisa. Yang penting bersih, intinya yang penting bersih. Sekarang kita mempraktek bagaimana praktek mencuci tangan dengan benar dengan menggunakan 6 langkah yang tadi sudah sama-sama kita pelajari. Oke, kita sama-sama menyaksikan ya. Lên sabun. Dari tadi kan sudah sama-sama kita sama-sama mempelajari, kemudian mempraktek secara bersama. Yang tadi sahabat teman sudah mempraktek, kemudian ibu sendiri sudah mempraktek bagaimana mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan tidak menggunakan sabun. Jadi dari pelajaran atau materi pada hari ini terkait dengan praktek mencuci tangan menggunakan sabun atau CPTS, ada 3 hal penting yang harus ibu-ibu pulang dan memprakteknya di rumah. Yang pertama yaitu mencuci tangan dilakukan kurang lebih selama 20 detik. Jadi bukan mencuci tangan cepat-cepat saya kan, kurang lebih 20 detik. Kemudian yang kedua, harus dalam mencuci tangan harus menggunakan sabun. Kemudian sabun itu harus diletakkan dalam wadah yang tertutup. Jadi tidak perlu sabun yang mahal-mahal, bisa digunakan sabun batangan atau sabun yang mudah untuk dijangkau, mudah untuk diperoleh, yang penting bersih. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan harus menggunakan air mengalir. Jadi bisa gunakan yang tadi kita sama-sama, saya sama-sama sampaikan diri ibu bahwa bisa menggunakan wadah-wadah yang tidak lagi digunakan, yang penting dicuci dengan bersih, tidak harus menggunakan wastafel. Jadi misalnya ada tempat
cat atau yang juga tidak terpakai dicuci dengan bersih. Kemudian galon yang tidak terpakai bisa dicuci dengan bersih. Jadi misalnya tempat cat atau ember tersebut ini bisa lubangi lalu taruh kantong yang biasa ibu lihat itu yang kadang-kadang di rumah-rumah sebaiknya ada tuh ini taruhkan, dan itu bisa digunakan sebagai wadah untuk mencuci tangan. Jangan lupa menggunakan sabun. Ya, jadi apa yang kita pelajari atau kita praktek pada hari ini yang saya harapkan atau kita semua harapkan ibu-ibu bisa kembali ke rumah nantinya bisa memprakteknya di rumah, bisa terapkan di rumah cara mencuci tangan dengan benar dengan menggunakan sabun. Toh? Ya, jadi pada pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.